Perhatian terlihat. Wanita ini melepas gelang bayi yang baru lahir. Kemudian letakkan di tangan bayi lain. Ternyata dia melakukan pekerjaan yang buruk. Ganti lengan dua bayi baru. Karena salah satu bayi itu telah tiada. Dan bayinya hilang. Cucu dari perusahaan kosmetik terkenal. Taipan yang kuat, rumah sakit tidak bisa memikul tanggung jawab. Kalau saja rumah sakit telah merugikan ahli waris mereka. Rumah sakit ini harus ditutup. Gadis itu adalah dokter yang bertugas hari ini. Juga putri kepala rumah sakit. Karena keegoisan, dia tidak datang bertugas. Dan di bar minum. Ketika perawat menemukan bahwa cucu korporasi terjadi masalah. Meneleponnya tetapi tidak pernah berhasil. Sampai dia tahu. Bergegas ke rumah sakit. Maka bayinya sudah mau meninggal. Perawat bermaksud memberitahu keluarga. Tapi dia dihentikan. Dia tahu betapa seriusnya ini. Ingat apa yang ayah katakan. Jika terjadi sesuatu, telepon saja dia. Jadi dia menelepon ayahnya. Sutradara tentu bukan orang biasa. Acak. Apa? Bertukar dengan bayi lain. Ayah. Itu adalah cucu dari perusahaan terkenal itu. Apa yang aku sebabkan, apakah mereka akan membiarkannya begitu saja? Aku bahkan seorang dokter yang bertugas di unit perawatan intensif. Apa yang kami dedikasikan untuk dibangun akan menjadi gelembung. Cepat atau lambat rumah sakit akan tutup. Bukankah ada janin yang lahir di hari yang sama? Dia membeku saat itu. Semua badan menggigil. Ganti lengan dua bayi. Tapi adegan ini baru-baru ini dilihat oleh seorang perawat. Perawat itu memutar matanya. Dokter melakukan kejahatan. Namun, dia berhasil menyuap perawat. Harus tahu bahwa putri perawat sakit parah. Tidak ada uang untuk pengobatan. Jadi katakan, bawa putri ke Amerika. Pergi ke sana untuk operasi. Saya akan mohon ayah saya akan membantu Anda. Tapi kata perawat, anak itu adalah anak dari sepupu jauh saya. Bagaimana cara memberitahunya? Kata dokter lagi. Selama kau menutup satu mata dan membuka satu mata, maka anak saudara perempuanmu masih hidup. Tapi hidup dalam identitas pewaris perusahaan terkenal. Perawat akhirnya berkompromi. Saat itulah dua wanita hamil sedang duduk di luar pintu menunggu. Perawat membawa bayi itu keluar. Kemudian hanya Miae yang dipanggil. Dokter benar-benar tenang pada saat ini. Dia dengan dingin berkata kepada ibu itu. Tidak bisa menyelamatkan bayinya. Sang ibu mengetahui bahwa anaknya telah meninggal. Bagaimana dia bisa percaya? Dokter, apa yang kamu bicarakan? Bukankah bayi saya masih sangat baik? Ini tidak akan terjadi. Sang ibu menangis putus asa. Bagaimana bisa ibu manapun menerima kejutan ini? Namun yang paling disesalkan adalah dokter ini. Apakah hati nurani Anda telah diumpankan ke anjing? Baru tadi. Anak wanita ini ditukar oleh dokter dengan bayi yang mati. Dia tidak tahu dia menggendong anak orang lain. Sekarang dia merasakan sakit yang luar biasa. Tidak peduli apa yang disarankan perawat. Ia masih menggendong bayinya dengan erat. Hanya duduk di sana tanpa bergerak. Akhirnya ingat ayah bayi itu. Masih tidak bisa melihat wajah anak. Dia baru saja mengeluarkannya. Di lorong yang gelap. Siluet Miae membuat semua orang patah hati. Di sisi lain, di ruang perawatan, jenius Taipan juga datang mengunjunginya. Dokter dan direktur berdua ditemani. Membual bahwa bayi pulih dengan sangat cepat. Berat badan juga meningkat. Mungkin akan segera dipulangkan. Namun, dia tahu. Bayi pada hari yang sama lahir meninggal. Juga sangat khawatir. Sekarang Melia anak sangat sehat. Maka aman untuk tenangkan diri. Dia memeluk bayi itu dengan penuh semangat mengatakan itu. Terima kasih sayang. Ibu terima kasih. Miae sambil melihat kertas diagnostik. Berhati-hatilah untuk tidak menjatuhkan gelang. Mutiara bertebaran di mana-mana. Ini mengingatkannya. Wanita yang menabraknya kemarin. Melihat dokter, dia tahu namanya Eng Ha. Tapi saat itu, seluruh tubuhnya berbau alkohol. Juga dokter yang bertugas malam itu. Saat itu sangat terburu-buru. Mungkin anaknya. Apakah saat itu dalam bahaya?
Ibu ini tidak bisa membantu tetapi menjadi skeptis. Mungkin dokter tidak membuat keadaan darurat tepat waktu, menyebabkan anak itu meninggal. Dia pergi mencari sepupu jauhnya. Tanyakan padanya kapan anaknya dalam bahaya. Sepupu sangat khawatir. Katakan bahwa pada jam 10 bayi sudah mulai mengalami serangan kritis. Dia bertanya lagi, apakah dokter Eng Ha sedang bertugas? Tadi malam dia melihat tubuhnya yang tertutup air hujan mengalir masuk dan keluar. Pasti urusan mendesak. Apakah itu ketika anaknya menunjukkan gejala? Perawat tidak berani mengatakan bahwa tidak ada dokter yang bertugas. Cepat-cepat menjelaskan itu. Tidak, Anda salah. Tapi Miae tidak percaya. Dia berbalik untuk mencari dokter. Perawat memanggil dengan cepat. Tanya dokter. Dokter menyalahkannya karena mengatakan hal seperti itu. Lalu duduk di sana dengan gelisah. Apa yang harus dilakukan kali ini? Tapi kalau dipikir-pikir, itu hanya seorang wanita tanpa uang dan hak. Jadi apa yang bisa Anda lakukan? Dia tenang sekarang. Miae membuka pintu dan masuk. Tanyakan padanya jam berapa anaknya menunjukkan gejala. Dia bilang jam 6. Miae menunjukkan kontradiksi antara kata-katanya dan kata-kata perawat. Tapi dokter bilang itu karena dia lahir prematur. Sehingga bayi selalu dalam kondisi kritis. Jadi dia membalas. Miae menunjuk namanya. Tadi malam, dokternya baru semalam. Seluruh orang basah kuyup dalam hujan dan berlari ke rumah sakit kan? Namun, dokter tidak mengakuinya. Katakanlah dia salah orang. Miae meminta dia untuk minum lagi, kan? Dokter memintanya untuk menunjukkan bukti. Tidak bisa menyalahkannya begitu saja. Juga tertarik untuk mengatakan itu. Saya mengerti keterkejutan yang kau alami. Tapi kau tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Menyalahkan dokter dan kemudian meminta kompensasi. Miae tidak tahan lagi. Anak saya hilang. Dokter bahkan tidak mengingatkan saya sama sekali. Katakan saja anak sudah mati. Bagaimana dia bisa menerima? Ini masalah pengobatan. Ini bukan masalah uang. Dokter masih tidak menyesal. Juga menawarkan pemakaman dan biaya rumah sakit. Tapi bukankah ini melalaikan tanggung jawab? Miae hanya ingin tahu bagaimana putranya meninggal. Jangan salahkan dokter. Ada juga rumah sakit ini. Akhirnya, dia dengan tegas mengatakan itu. Saya ingin melakukan otopsi. Selesaikan tes. Tidak tahu apakah kalian bisa mendapatkan kembali tanggung jawab dan etika profesi medis. Coba melihatnya. Kali ini dokter benar-benar ketakutan. Cepat panggil ayah dia. Tapi tidak bisa menelepon. Dia segera berlari ke kamar ayahnya. Inspektur mengatakan untuk tidak melakukan otopsi. Kalau tidak, kita akan meledakkan semuanya. Pemakaman harus dilakukan dengan cepat. Yang Eng Ha duduk di kursi dengan menyesal berkata. Seharusnya tidak ditukar. Namun, pernyataan ini terdengar oleh seorang reporter.